Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Dian Muharam dari kelas D3 TK 4301 dengan NIM 670219415. Prodi D3 Teknologi Komputer, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana caranya untuk menjalankan program atau codingan yang telah dibuat untuk menjalankan atau agar bisa terjalankan alat deteksi wajah yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau proyek akhir saya yang berjudul alat deteksi wajah untuk proses registrasi pasien berbasis Raspberry Pi. Yang pertama, teman-teman atau rekan-rekan sekalian harus menyediakan beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Untuk alat deteksi wajah yang saya buat ini, saya menggunakan Raspberry Pi 4 model B, lalu ada ring light, lalu ada webcam, ada kabel LAN, ada buzzer, dan ada kabel jumper yang semuanya saling terhubung dan terintegrasi dengan sistem yang dibuat oleh teman saya, Rivaldi Radiansyah Akmal, dalam tugas akhir kelompok atau proyek akhir kelompok ini. Lalu yang kedua, untuk langkah-langkahnya dalam menjalankan program yang telah dibuat agar alat deteksi wajah ini bisa dipakai. Yang pertama, kita harus membuka atau mengecek apakah koneksi internet telah dikoneksikan atau telah terkoneksi. Lalu ada juga ini pendeteksian kabel LAN, apakah LAN yang telah disambungkan ke Raspberry Pi dan ke laptop apakah sudah nyambung atau tidak. Jika dua hal ini sudah tersambung, kita langsung buka PuTTY untuk menjalankan program. Sebelumnya pada proyek akhir saya ini saya menggunakan beberapa perangkat lunak juga, yaitu ada Visual Studio Code dan PuTTY. Visual Studio Code ini digunakan untuk melakukan proses pengkodingan atau membuat kodingan. Lalu untuk PuTTY ini untuk menjalankan program yang telah diekspor atau dikirim filenya ke web server atau server yang telah dibuat dan terintegrasi. Kita masukkan IP address-nya. Nah, IP address ini merupakan IP address yang telah ditentukan oleh saya untuk dapat mengakses web server nantinya di web browser atau browser web, mau pakai Google Chrome atau pakai Mozilla atau apapun itu. Kita coba buka. Nah, di sini ada kita disuruh untuk memasukkan atau masuk sebagai apa. Kita masukkan Pi karena saya di sini memakai username atau nama dari programnya itu Pi. Masukkan passwordnya juga. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita akan coba buka folder atau file yang telah diekspor ke Raspi untuk dapat menjalankan alat deteksi wajah ini. Kita masuk ke folder proyek, masuk juga ke folder face. Nah, folder proyek dan folder face ini adalah folder yang berisikan program-program atau codingan yang telah dibuat untuk dapat menjalankan alat deteksi wajah ini. Setelah dibuka, lalu kita jalankan langsung saja programnya.
Kita tunggu. Lalu setelah muncul seperti ini, artinya eh, website localhost udah bisa digunakan atau bisa diakses. Coba kita buka pakai Google Chrome. Kita buka 168.22.2. Kita akan coba deteksi wajah orang yang sudah melakukan registrasi. Nah, setelah muncul, kita coba isi wajah kita. Nah, untuk orang yang sudah melakukan registrasi, datanya itu akan ditampilkan di website ini. Ada keterangan nama, penyakitnya apa, nicknya apa, alamatnya di mana, emailnya apa, terus nomor HP-nya juga tertera di sini, ada gambarnya juga. Gambarnya itu merupakan gambar KTP yang yang diproses oleh sistem ketika proses registrasi. Jadi ada proses registrasi data. Sini kita lihat ada registrasi. Nah, ini registrasi data yang tadi ada nama, data diri pasiennya dan riwayat penyakitnya apa. Ketika pasien belum melakukan registrasi, bisa registrasi di sini. Lalu ketika sudah disubmit, maka akan ada permintaan kepada pasien terkait gambar. Pasien akan disuruh untuk memperlihatkan mukanya ke depan, lalu ke kanan, lalu ke kiri. Lalu setelah itu akan ada proses TKTP. TKTP itu untuk eh, memperlihatkan bahwasanya ketika pasien mendeteksi wajahnya ke frame ini atau ke kamera ini yang ada di website, ketika dideteksi apakah datanya sama atau tidak. Nah, mungkin seperti itu video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada penjelasan yang kurang dapat dipahami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk teman-teman yang menonton ataupun orang-orang yang memang lagi mencari referensi mengenai implementasi alat deteksi wajah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.